Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang. Saya Elsa Yunita Syotang dengan NIM 238-2011. Jadi kami akan mempresentasikan hasil coding kami dengan judul Manajemen Toko Buku. Jadi saya membuat fitur yang pertama, pendaftaran buku baru. Yang kedua, pengurangan stok buku. Dan yang ketiga, pembaruan informasi buku. Dan yang terakhir, pencarian dan penyortiran buku. Jadi alur dari program yang pertama ini adalah admin input data buku seperti judul, penulis, harga, kategori, ISBN dan lain-lain. Jadi sistem periksa duplikasi ISBN jika ada maka stok akan diupdate dan jika tidak maka akan tambah buku baru dan ada dan akan ada tampilan notifikasi sukses. Nah, dan alur program dari yang kedua adalah eh, transaksi. Saat terjadi transaksi atau pembelian atau juga peminjaman, admin atau sistem memasukkan data transaksi dan pengurangan stok. Jadi sistem secara otomatis mengurangi jumlah stok buku sesuai dengan transaksi. Validasi stok. Pastikan stok tidak menjadi negatif. Jika stok mencapai nol, tampilkan notifikasi. Nah, dan alur dari program yang ketiga adalah pencarian buku. Jadi admin mencari buku yang akan diperbarui menggunakan pencarian berdasarkan ISBN atau judul. Nah, yang kedua edit informasi. Jadi admin memperbarui informasi yang diperlukan seperti harga, kategori, atau penulis. Dan yang ketiga, simpan perubahan. Jadi sistem menyimpan perubahan dan memberikan konfirmasi. Nah, dan alur yang keempat adalah alur dari pencarian dan penyortiran buku ini eh, input kriteria. Jadi pengguna atau admin memasukkan kriteria pencarian seperti judul, penulis, kategori, atau ISBN, dan proses pencarian. Jadi sistem akan melakukan pencarian berdasarkan kriteria yang diberikan, dan sortir. Hasil pencarian dapat disortir berdasarkan harga, stok, atau kriteria lain. Dan yang terakhir, tampilkan hasil. Jadi sistem menampilkan hasil pencarian dan sortir kepada pengguna. Nah, jadi eh, pendaftaran buku baru ini, ketika ada buku baru yang masuk, admin bisa memasukkan detail buku tersebut seperti judul, penulis, ISBN, harga, kategori, atau jumlah stok awal. Nah, dan fitur ini harus bisa menangani duplikasi. Misalnya, jika ada buku dengan ISBN yang sama atau yang sudah ada, maka sistem akan memperbarui stok yang ada daripada menambah buku baru. Nah, dan fitur yang kedua ini pengurangan stok buku. Jadi fitur ini otomatis memperbarui jumlah stok buku. Jadi ketika ada transaksi penjualan atau peminjaman, maka sistem harus memastikan stok berkurang di bawah nol atau stok minus atau stok tidak ada. Dan fitur yang ketiga, pembaruan informasi buku. Jadi saat ada perubahan pada informasi buku, misalnya harga berubah atau ada edisi baru, nah, fitur ini memungkinkan admin memperbarui informasi buku tersebut tanpa menambahkannya sebagai item baru di katalog. Nah, dan fitur yang terakhir, pencarian dan penyortiran buku. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna atau admin mencari buku dengan cepat. Misalnya, admin bisa mencari buku berdasarkan nama penulis atau kategori. Dan fitur sortir akan membantu mereka menemukan buku dengan harga terendah atau tertinggi. Terima kasih, Bang.
Baik, saya akan melanjutkan fitur berikutnya. Fitur yang saya buat adalah yang pertama adalah ini laporan stok buku. Alur daripada laporan stok buku ini adalah penjadwalan laporan. Admin mengatur frekuensi laporan seperti harian, mingguan, dan bulanan. Lalu, eh, sistem akan mengumpulkan data stok dan mengidentifikasi buku yang stoknya menipis atau habis. Lalu, hasil laporan akan ditampilkan kepada admin dengan opsi untuk mencetak atau menyimpan. Lalu yang kedua adalah penghapusan buku. Penghapusan buku, alur daripada penghapusan buku ini adalah eh, admin mencari buku yang ingin dihapus, yaitu yang pertama itu adalah pencarian pencarian buku, lalu konfirmasi penghapusan, sistem akan meminta buku yang akan dikurangi stoknya. Kemudian jika dikonfirmasi, sistem akan menghapus buku dari katalog dan memberi notifikasi sukses. Lalu yang ketiga adalah notifikasi stok rendah. Alur daripada sistem ini, daripada fitur ini adalah eh, pemantauan stok. Sistem akan memantau stok secara berkala, lalu menentukan batas minimum, yaitu mengatur batas minimum untuk setiap buku, dan ketika semuanya itu sudah diatur, maka akan muncul satu notifikasi kepada admin. Lalu, fitur yang keempat adalah pelacakan riwayat transaksi. Alur daripada fitur ini yaitu catatan transaksi. Setiap transaksi seperti pembelian, penjualan, dan pengembalian dicatat secara otomatis dalam sistem. Akses riwayat, admin dapat mengakses dan melihat riwayat transaksi kapan saja untuk audit. Dan penjelasan daripada fitur-fitur yang saya buat ini, yaitu yang pertama, laporan stok buku. Fitur ini memberikan laporan berkala kepada admin tentang buku mana saja yang perlu diisi ulang stoknya. Ini membantu memastikan bahwa tidak ada buku yang kehabisan stok dalam waktu lama. Lalu yang kedua adalah yaitu penghapusan buku. Jika buku tidak lagi diproduksi atau dijual, admin dapat menghapus buku tersebut dari katalog, namun perlu ada konfirmasi atau notifikasi terlebih dahulu sebelum menghapus buku. Hal ini bertujuan agar tidak ada penghapusan yang tidak disengaja. Lalu, yang ketiga adalah notifikasi stok rendah. Fitur ini memberikan notifikasi kepada admin jika stok buku sudah mendekati batas minimum yang ditentukan sehingga bisa melakukan restock lebih awal. Lalu yang terakhir adalah pelacakan riwayat transaksi. Fitur ini yaitu semua perubahan stok harus dicatat termasuk transaksi pembelian, penjualan, dan pengembalian. Hal ini memberikan catatan lengkap untuk audit atau pelacakan stok. Jadi, eh, fungsi atau penjelasan daripada riwayat ini adalah untuk kayak supaya kita lebih mengetahui tentang transaksi dan catatan-catatan yang sudah dilakukan dalam sebuah toko. Baik, saya akan melanjutkan fitur selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nelly dengan NIM 238-2015. Saya akan melanjutkan fitur selanjutnya. Bentar ya.
Baik, fitur yang saya buat yang pertama yaitu manajemen pemasok. Nah, fiturnya itu bisa digunakan eh, ketika dipanggil, ia akan mencetak pesan bahwa manajemen pemasok buku belum diimplementasikan. Berarti bahwa belum ada logika atau fungsi yang ditulis untuk mengelola pemasok buku. Nah, lalu yang kedua ada forecasting permintaan permintaan buku. Nah, ini fitur ini eh, biasanya bisa dicetak menunjukkan bahwa peramalan permintaan buku belum diimplementasikan. Lalu yang ketiga ada eh, peringatan buku, peringatan buku kadaluarsa atau rusak. Nah, fitur ini juga bertanggung jawab untuk memeriksa kondisi buku dalam koleksi, seperti jika sebuah buku berada dalam kondisi rusak atau jika tanggal kadaluarsanya tidak kosong, maka sistem akan mencetak peringatan bahwa buku tersebut rusak atau sudah kadaluarsa. Lalu yang keempat itu ada eh, manajemen kategori. Nah, fiturnya itu biasanya diimplementasikan dan hanya mencetak pesan bahwa manajemen pesan kategori buku belum eh, belum diimplementasikan. Nah, dari keempat fitur tersebut, alurnya itu biasanya digunakan eh, berisi beberapa metode yang bisa dipanggil untuk melakukan tugas tertentu. Nah, bisa juga digunakan dalam metode untuk mengatasi setiap buku memeriksa dua kondisi. Nah, jika salah satu dari kondisi tersebut terpenuhi, maka sistem akan mencetak peringatan untuk buku tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.